Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita panjatkan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka mata kita, menghirup udara segar, merasakan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, ya. Dan alhamdulillah terutama Allah masih memberikan kita nikmat kita bisa bermajlis atau duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang yang pagi hari ini atau hari ini Allah berikan kesempatan membuka mata tetapi tidak sempat melangkahkan kaki menuju tempat-tempat kebaikan. Allah kasih kesehatan tetapi tidak punya kesempatan. Allah kasih kesempatan tetapi hatinya belum tergerak untuk melakukan kebaikan. Maka ketika pagi hari ini atau hari ini Allah pertemukan langkah kita dengan majlis ilmu ini bukanlah sebuah kebetulan atau juga bukan karena kehebatan kita, ya. Tapi bisa jadi ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa Allah masih menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengannya. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, Allah pahamkan tentang agamanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah kesibukan dunia kita yang sering membuat kita lalai, Allah masih kasih kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk berhenti sejenak, ya. Di tengah banyaknya hiruk pikuk dunia, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk membaca, mendengar, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita hadirkan hati kita di tempat ini. Bukan sekedar jasadnya yang hadir, tetapi hati kita pun hadir. Jangan sampai kita hadir di tempat ini dengan niat mencari ilmu, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata hati kita masih sibuk di pasar-pasar, masih sibuk di tempat-tempat kerja, masih sibuk di ladang-ladang, masih sibuk di sawah-sawah. Padahal jasad kita sudah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Maka hadirnya kita di tempat majelis ilmu bisa jadi ini salah satu cara Allah mengangkat derajat kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu, ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar menambah ilmu, tetapi juga berharap
ilmu yang kita dapatkan menjadi cahaya untuk kehidupan kita dalam menentukan langkah selanjutnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi hujjatun laka wala hujjatun alaika. Jadi hujjah untuk kita di hadapan Allah nanti di yaumil hisab, di padang mahsyar nanti, bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bukan menjadi bumerang untuk kita di yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar atau mengulang kembali pelajaran tentang agar kita jangan salah arah. Banyak di antara kita melakukan aktivitas kebaikan, sholat, mengaji, berpuasa, bersedekah, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ya. Maka adakah di antara di jeda-jeda sela-sela ke aktivitas atau kesibukan kita itu kita pernah bertanya, untuk apa sebenarnya kita melakukan aktivitas itu? Untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Untuk apa sebenarnya kesibukan yang kita lakukan hampir setiap hari, setiap malam ini? Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apakah kita melakukan kebaikan ini hanya sekedar mencari sensasi, mencari prestasi di hadapan manusia, mencari apresiasi, ataukah untuk yang lainnya? Adakah kehidupan kita ini hanya untuk mengejar orientasi uang, uang dan uang, kaya, kaya dan kaya, terhormat, 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 terpandang, 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 atau untuk apa kita melakukan semua ini? Termasuk saat ini kita berkumpul di tempat ini, sebenarnya niatnya kita bermajlis di sini, apa yang kita cari? Untuk apa dan kemana arahnya? Ya, maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sadar banyak aktivitas yang kita lakukan, tetapi ternyata belum tentu arah yang kita lakukan itu semuanya benar. Ada di antara kita yang sibuk bekerja, mencari nafkah, tapi lupa dengan Allah. Ada di antara kita yang sibuk mengurus keluarga, memperhatikan sandang pangan dan papannya, tetapi banyak di antara kita juga lupa untuk mendidik keluarga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak di antara kita yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, tetapi terbersit dalam hati terdalam ingin mendapat pujian manusia. Betapa banyak di antara kita yang bersedekah, berinfak, berwakaf, berjuang dengan hartanya, tetapi ternyata ada siratan-siratan keinginan untuk dihargai dan disebut dermawan. Ada di antara kita yang sudah berusia senja, mendekati batas akhir hidup di dunia, tetapi ternyata masih sibuk mengejar dunia yang fana, yang semu, yang menjadi fata morgana, seolah-olah merasa bahwa saya akan hidup selamanya di dunia, walaupun sudah berusia senja, tetapi tetap dikejar dunia itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita sedikit ketuk jiwa kita, bertanya kepada diri kita, ya, bukan seberapa banyak amal yang kita lakukan, bukan hanya seberapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi kemana arah amal yang kita lakukan, untuk siapa amal itu kita lakukan, demi apa amal itu kita lakukan. Sebab jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa saja banyak beramal, kita bisa saja banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi
kalau salah arah tujuan, salah untuk siapa kita melakukan, kepada siapa kita persembahkan, maka bisa jadi kehilangan nilai dari amal perbuatan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Dan tidaklah Allah perintahkan kepada mereka illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ibadah-ibadah itu hunafa. Ya. Dalam kondisi yang lurus. Ayat ini secara tersirat ataupun tersurat mengarahkan, mengingatkan kita bahwa jangan sampai amal-amal kebaikan kita, ibadah-ibadah kita itu salah arah. Ya. Kalau salah arah, kebayang gak sih kita salah arah? Kita tujuannya ingin ke kemana? Ingin ke Banten atau ke Baduy, cari durian Baduy. Lagi musim durian Baduy ya. Kita tujuannya pengen ke Baduy, nyari durian Baduy Silegit. Tapi jalan yang kita tempuh malah ke arah Bogor. Kita sudah persiapkan kendaraan yang bagus, mobil yang bagus. Biasanya isi Pertalite, sekarang pakai Pertamax turbo demi mengejar Silegit Baduy. Ya. Kemudian apa? Mobilnya sudah yang bagus, bahan bakar yang bagus, kita melaju dengan kecepatan yang kencang, ya. Tapi arahnya malah ke Bogor. Malah ke Jasinga, dari Jasinga ke Leulean, dari Leulean ke kota Bogor, bukan ke arah Serang Pandeglang. Ketemu nggak dengan si durian Baduy? Makin kenceng kita melaju, makin dekat apa makin jauh? Makin sono, makin malah ke Cianjur, ke Bandung. Mungkin kita akan berpikir, ini dari tadi kok nggak sampai-sampai kita ke durian Baduy. Ketemunya durian apa? Durian Montong Palu, ya, di pinggir jalan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah gambaran ketika kita melaju dengan kencang dengan melaksanakan amal-amal ibadah kita, tapi salah arah. Kita sholat rajin, tetapi sholat kita bukan dipersembahkan kepada Allah, bukan karena mengharap ridho Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Oh, Bapak itu mah rajin banget sholatnya, Masya Allah. Wajahnya berseri, bersinar, apalagi kalau malam hari, karena di bawah lampu neon. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang dia kejar terus apresiasi dari manusia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semua amal kita itu butuh arah yang benar. Boleh kita kerja keras karena memang kita bekerja itu untuk mendapatkan harta sebagai nafkah kita kepada keluarga, dianjurkan. Tapi jangan sampai pekerjaan kita itu meninggalkan sholat. Boleh kita mengejar kekayaan? Boleh gak kita kejar kekayaan? Boleh. Makanya dalam Islam ada syariat keluarkan zakat, ada syariat ibadah haji. Butuh harta gak? Butuh. Bisa gak ibadah haji tanpa punya harta? Bisa kalau Allah berikan hadiah. Tapi secara normalnya kita butuh duit buat ongkos ke haji. Haji kita kan ke Mekah, bukan ke Parung, apalagi ke Pamijahan, Tasikmalaya, ya, yang lewat gua-gua itu 1,5 jam sampai ke Mekah. Enggak, kita benar asli ke Mekah, ya. Dan itu butuh ongkos, walaupun pakai sepeda. Ya, bisa berangkat ke Mekah ibadah haji pakai sepeda, bisa. Di jalan butuh bekal nggak? Apa ngegoes nggak butuh tenaga? Bisa, Ustaz, saya mah gratis pakai sepeda. Goes butuh makan nggak? Ya, makan ngegoes dari Tangerang ke Mekah kan bukan dari Tiga Raksa ke mana? Bukan 100-200 meter.
butuh tenaga, tentu butuh bekal ya. Boleh kita kejar kekayaan, tapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita lupa pada Allah. Kita boleh bikin rumah yang bagus, bercita-cita pengen punya rumah yang bagus, boleh, tapi jangan sampai rumah yang bagus itu kosong dari Al-Quran, kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh menginginkan anak kita sukses, bahkan harus sebagai orang tua bercita-cita ingin punya anak yang sukses, harus. Tapi jangan sampai berhenti pertanyaannya pada berapa nilai kamu di sekolah, peringkat berapa kamu, sudah hafal rumus Pitagoras belum, bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa. Bukan cuma ditanya begituan, tapi ditanya sudah sholat apa belum pulang sekolah teh ya, baca Qurannya gimana. Jangan sampai anak kita sudah usia SMA, SMP, baca Qurannya masih A, I, U, babi, pu ya, kaki kudaku, Iqra 1 masih dibaca usia SMA. Jangan sampai. Tapi ada pun terlanjur ternyata sampai usia segini kita belum bisa baca Quran, bukan aib kita memulai. Tapi jangan sampai kita sebagai orang tua, pertanyaan sukses itu hanya sukses nilai-nilai dunia. Dan memang kebanyakan kita orang tua mengukur kesuksesan itu dari angka-angka dunia, ya enggak? Alhamdulillah anak saya mah sukses, yang satu PNS di BUMN. Tahu BUMN Pak? Gajinya juga sudah 2 digit. Ya, padahal baru lulus kemarin anak saya. Alhamdulillah anak saya mau jadi dokter. Ya. Anak kamu sekarang yang waktu itu seusia anak saya sudah jadi apa? Cuman gitu-gitu doang. Ya. Memang begitu kadang-kadang juga kita yang punya anak gadis, ya. Kemudian ada datang yang melamar, yang kita tanyakan apa? Kamu kerja sebagai apa? Di mana? Ya. Apalagi yang datang pakai sepeda ontel, pakai sendal jepit, ya. Itu pasti ditanya, "Kamu kerja apa?" Kalau kerjanya sudah bagus, bapak kamu orang mana? Kerjanya apa? Gitu ya. Jarang ada ketika yang ngelamar itu ditanya, "Subuh jam berapa?" Ya. Sholat subuh berapa rakaat? Jangan-jangan dia sudah mentereng gaji 2 digit bawa Mercy ya, walaupun Mercy kenyet ya. Kemudian nanti ditanya sholat subuh berapa rakaat? Oh, setahu saya sholat subuh karena masih pagi 12 rakaat ya. Atau sholat subuh, adzan subuh jam berapa? Adzan subuh biasanya sih jam 5 ya. Jarang kalau orang tua yang menanya calon suami dari anak gadisnya hal-hal yang menjurus pada demikian. Baca Quran sudah dites baca Quran apa tidak? Sudah hafal Al-Quran berapa surat? Alhamdulillah Pak, saya sudah hafal Quran 5 surat. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kautsar. 5 surat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi masalah kita ternyata bukan kita tidak melakukan amal, bukan kita tidak berjalan untuk menjalankan menebar kebaikan, tetapi banyak masalah di antara kita adalah banyak di antara kita yang salah arah dalam melakukan kebaikan. Maka pertanyaan kita selanjutnya adalah, bukan saya menjadi apa atau saya mendapatkan apa dari amal saya ini, tapi apakah amal yang saya lakukan ini bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah ataukah tidak. Semakin rajin saya sholat, apakah semakin menjauh dari Allah atau semakin dekat dengan Allah. Kita rajin sholat, tapi ternyata rajin juga ngegibah misalnya. Sholatnya rajin, jangankan yang wajib. Qiyamul lail sehari 20 rakaat gak pernah tertinggal.
Duha 12 rakaat gak pernah tertinggal. Tapi coba perhatikan, sholat kita yang rajin itu semakin bikin kita dekat dengan Allah dan merasa diawasi Allah, atau ternyata semakin jauh, ternyata semakin demen kita gibah, ternyata semakin suka kita menipu, ternyata semakin rajin kita berbohong. Maka sholat yang kita lakukan bisa jadi salah arah. Karena Allah sudah menegaskan, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Kalau ternyata kita rajin sholat malah semakin banyak berbuat keburukan, maka bisa jadi sholatnya salah arah. Puasa yang kita lakukan, semakin banyak puasa yang kita lakukan, saum sunnah Senin Kamis, saum sunnah 3 hari setiap bulan Hijriah, saum sunnah Daud, semakin rajin kita berpuasa, ternyata semakin rajin kita berbohong misalnya. Maka bisa jadi puasa yang kita lakukan salah arah. Ya, jangan sampai amal yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan penilaian manusia. Tadi Allah di surat Al-Bayyinah ini, Allah umiru illa liya'budullah. Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ternyata bukan sampai di situ saja, mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat perlu berhati-hati. Mungkin kita sholat, tapi ternyata kita ingin dipuji. Mungkin kita sedekah, tapi kecewa ketika nama kita tidak disebut. Kita nyumbang musola nih ya. Ini musola misalnya mau renovasi, butuh semen 100 sak. Kita nyumbang 1 kilo. Ya. 1 kilo, bukan 1 sak, 1 kilo. Tapi ketika pas diumumin sama Pak DKM, alhamdulillah kita sudah menerima sumbangan dari Bapak Haji Fulan 10 sak, Bapak Fulan, Bapak Anu 2 sak, Bapak Anu 1 sak. Ternyata nama kita nggak disebut. 1 kilo loh. Kok nggak disebut? Wah, ini DKM-nya ngajak ngesang nih, ngajak ribut nih. Ya. Datang ke DKM, Pak DKM, kenapa nama saya tidak ada di daftar yang disebutkan tadi? Ya, nyumbang 1 kilo, sewotnya gak disebut doang di pengumuman, sewot 1 tahun gak mau nginjak musola ini. Maka kalau yang terjadi seperti itu, kita salah arah. Ya. Bisa jadi kita membantu orang lain, tapi ternyata ketika orang tersebut tidak membalas kebaikan kita, kita marah, kita kecewa. Kamu ini waktu susah, ya, waktu kamu sekolah kesulitan ongkos, kamu yang saya yang ngongkosin kamu. Kamu ketika lapar saya ngasih makan kamu. Sekarang sudah jadi orang lupa sama saya. Pinter ya, ini hasil didikan sekolah kamu ya. Bagus. Ya, marah kita. Gak terima, kecewa, diungkit, maka bisa jadi pertolongan kita saat itu kepada orang itu salah arah. Ya. Bisa jadi kita mengajak orang berbuat kebaikan, berdakwah, ngajak orang untuk melakukan ibadah dan lain kebaikan, tapi ternyata hati kita lebih senang mendapatkan pujian langsung. Masya Allah rajin banget ya ngajak orang pada kebaikan. Si bapak ini mah rajin ngajak orang untuk sholat. Lebih senang mendapat itu. Hati-hati bisa jadi dakwah kita salah arah. Ya, maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, haruslah sering kita tanyakan kepada diri kita, kalau seandainya orang tidak tahu kebaikan yang saya lakukan, apakah saya masih mau melakukan itu atau tidak? Musola ini sedang butuh semen untuk renovasi. Tiba-tiba malam-malam ya, bapak-bapak ngirim 100 sak tanpa banyak ngomong. Gak ada yang tahu. Kalau kita melakukan itu dan gak ada orang yang tahu, kira-kira masih kita bisa melakukan atau tidak? Kalau masih, berarti insya Allah belum, tidak salah arah. Tapi kalau amal yang kita lakukan gak ada yang tahu,
Biasanya misalnya di depan masjid ada sampah-sampah, kalau ada orang kita sapuin, bersihin. Pas gak ada orang ini lah, biarin. Maka kalau kita masih melakukan tadi membersihkan masjid, tidak ada orang yang lihat, maka kita masih bisa membersihkannya, masih melakukan kebaikan itu, maka arah sudah benar. Tapi kalau nggak ada orang, kita nggak melakukan itu, maka kita salah arah. Maka tanya sama diri kita kalau nggak ada yang lihat masih mau baca Quran nggak? Kita kalau nggak ada orang yang lihat masih mau sholat nggak? Atau bahkan jangan-jangan ketika kita sendirian di tempat yang sunyi, di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, tak ada satupun yang melihat, bukan hanya kebaikan yang kita tinggalkan, tapi malah kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka sudah jelas kalau seperti itu kita sudah salah arah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, alias mengikhlaskan niat kita melakukan ibadah kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Jadi kita harus ikhlas. Ikhlas atau ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas apa Pak? Udah pada sarapan belum Pak? Ibu-ibu ikhlas apa Bu? Halo? Ikhlas? Naon ikhlas teh atuh? Hah? Pokoknya gitulah Ustaz, susah diungkap dengan kata-kata. Susah. Saya kalau ngomong takut ria. Apa Pak ikhlas Pak? Ikhlas itu kalau kita bicara ikhlas secara bahasa, artinya murni, jernih, bersih. Ya. Bisa dilihat di berbagai macam kamus-kamus bahasa Arab. Ikhlas itu murni, jernih, bersih, tulus, atau memurnikan sesuatu. Kenapa ikhlas di antara dalil kenapa ikhlas secara bahasa berarti murni, jernih, bersih, ya. Mari kita lihat di surah An-Nahl ayat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya ya di binatang ternak itu ada pelajaran untuk kita. Nusqikum mimma fi butunihi, kami beri kalian minum yang ada di dalam perutnya, mimbaini far, dari perut binatang ternak itu, mimbaini farsin wadamin, antara yang letaknya di antara kotoran dan darah. Apa itu? Labanan, susu, kholison, yang murni, sa'igan lisyaribin, yang layak dikonsumsi oleh orang-orang yang meminumnya. Susu itu posisinya atau letak susu itu ada di antara aliran kotoran dan darah. Kemudian adalah susu, ada susu embe, ada susu sapi, ada susu beruang. Susu beruang ada nggak? Ada iklannya susu beruang ya, tapi asalnya susu sapi. Itu susu itu mimbaini farsin wadaman, letaknya antara kotoran dan darah. Tapi muncul susu kholison yang murni, sa'igan lisyaribin, layak dikonsumsi. Ya, ini contoh penggunaan kata ikhlas dalam Al-Quran yang berarti murni. Ya. Kenapa susu itu disebut kholison, murni? Karena walaupun dia terletak antara kotoran dan darah, tapi dia masih sa'igan lisyaribin, layak dikonsumsi, layak untuk diminum. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini Allah menggambarkan konsep ikhlas. Ikhlas itu ada di antara motif-motif atau motivasi-motivasi yang kotor.
Ada motivasi ingin dipuji, ada ingin mendapat jabatan, ada ingin mendapat pujian, ada ingin mendapat harta dunia, ada ingin mendapat kehormatan, ada ingin mendapat sanjungan, kan gitu ya. Tapi masih bisa ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut para ulama, ikhlas itu adalah ketika kita mengerjakan ketaatan hanya menginginkan wajah Allah, hanya menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat sidabi taati wajhillah wa la yuridu biha siwa. Ini menurut Amiz bin Abi Salam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian ikhlas juga adalah khuluwul qalbi mimma siwallah wa sukunuhu ilallah. Hati yang steril dari selain Allah dan begitu tenang tertuju pada Allah. Jadi ketika kita ikhlas, bersih, steril dari motif-motif selain Allah, hanya tertuju pada Allah. Mau dipuji tidak terbang, mau dicaci tidak tumbang, itu ikhlas. Kalau kita masih ketika dipuji kemudian terbang, dicaci kemudian tumbang, berarti kita sudah salah arah alias tidak ikhlas, ya. Jadi orang ikhlas itu dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, ya. Dicaci tidak membuat dia mundur. Ah sudahlah, saya emang nggak ngaji lagi, ngaji juga diketawain. Saya pas lagi baca Quran saya diketawain, enak banget, udah saya nggak ngaji. Pas dipuji, oh, alhamdulillah, atau saya mah suaranya juga emang gaya ngaji saya kayak Pak Muammar Z tuh nggak. Dipuji, terbang, maka itu tidak ikhlas. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, intinya ikhlas itu tidak menginginkan pujian makhluk dan tidak peduli dengan celaan manusia, ya. Orang yang ikhlas itu lupa terhadap pandangan orang-orang kepada dia. Mau ada yang muji dia tetap jalan ibadah, gak ada yang muji dia jalan ibadah, bahkan ada yang caci maki dia jalan melakukan kebaikan. Jadi panitia pengajian dipuji, alhamdulillah, tidak membuat dia bangga. Masya Allah, ini pengajiannya rapih ya. Siapa dulu dong ketua panitianya? Ini kalau bukan saya nih, ini speaker nggak jalan. AC mati kalau bukan saya. Karpet, ini nggak ada karpet ya. Kalau bukan saya yang ngurus masjid, ini karpet paling tikar yang udah bolong. Ikhlas itu tidak peduli dengan pandangan orang. Ternyata kita jadi panitia kajian sudah paling repot. Kalau panitia itu kadang-kadang ada bagian pembantu umum ya, itu paling warawiri, ngurus bersihan, ngurus konsumsi, paling bantu sana sini, tapi nggak pernah disebut. Kalau ada acara, terus ada sambutan, yang diucapkan terima kasih siapa? Terima kasih untuk Pak Ketua, kan itu ya. Padahal ketua mah cuma duduk doang. Ini tolong bersihin. Ini AC tolong kipasnya dirapiin. Tapi bukan berarti ketua-ketua yang di sini seperti itu ya. Ini mah di sana. Kalau ketua di jauh ya. Ini untuk Pak Ketua DKM, Pak Ketua RT, Pak Ketua Panitia, jangan tersinggung ya. Insya Allah lihat dari wajah-wajah ini wajah-wajah sibuk ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang ikhlas itu lupa pandangan orang kepada dia. Dipuji, dicela itu tidak berpengaruh. Karena apa? Fokusnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karakteristik orang yang ikhlas itu pertama tidak menginginkan pujian. Tidak menginginkan pujian manusia. Kemudian tidak terpengaruh celaan manusia. Harus bisa dibedakan ya, menginginkan pujian dengan mendapat pujian. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang sejak awal memang pengen dipuji. Dari awal dia melakukan kebaikan pengen dipuji. Kalau nggak ada yang muji ngambek dia, mutung, pundung. Tapi ada orang yang sejak awal dia tidak ingin mendapat pujian, tapi ternyata dapat pujian dari orang. Boleh nggak? Boleh, karena dia tidak menginginkan tapi dapat pujian.
Kenapa boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW ingin mendapat pujian atau tidak? Tidak. Tapi dipuji oleh Allah, dan kita pun diperintahkan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Ya. Para ulama kita itu tidak ingin mendapat pujian. Tapi banyak di antara umat Islam yang memuji para ulama kita. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, itu dipuji, didoakan. Tapi sejak awal mereka tidak ingin mendapat pujian. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh para sahabat itu sejak awal tidak ingin mendapat dunia. Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Apakah Abu Bakar yang minta dan menginginkan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW? Tidak. Umat yang menunjuk, kaum muslimin yang menunjuknya. Umar bin Khattab juga demikian, Ali bin Abi Thalib, semua demikian. Tidak meminta dunia, pujian, jabatan, tidak. Tetapi Allah anugerahkan pujian dan jabatan untuk mereka. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karakteristik orang yang ikhlas itu adalah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Steril dari harapan selain Allah. Lupa akan pandangan makhluk karena fokus pada Allah. Ya. Orang mau puji dia enggak ngeh. Orang mau celah dia enggak peduli, karena tujuannya hanya ibadah kepada Allah, hanya untuk Allah. Fokusnya satu titik kepada Allah. Dan ikhlas itu adalah tentang motivasi. Ikhlas itu tentang apa yang kita inginkan dalam melakukan sesuatu. Yang kita inginkan itu adalah ridho Allah. Yang kita inginkan itu adalah motivasi kita melakukan ibadah itu, kita ingin mendapat pujian dari Allah. Jikapun kita menerima pujian dari manusia, yang pujian itu tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan, maka itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan di dunia. Namun perlu diingat bahwa pujian yang kita dapatkan itu jangan sampai mengganggu fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang awalnya kita ikhlas, tapi di tengah jalan ada yang muji. Nah, selanjutnya kita mengharap pujian itu. Pas kita mau sholat, ikhlas. Kemudian kita jadi imam, ikhlas awal. Ya. Pas nengok ke belakang ada mertua. Atau pas lagi sholat, di tengah-tengah sholat ada suara batuk guru kita. Langsung kita perbagus suara bacaan Quran kita. Tadinya baca cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tapi pas ada suara guru kita batuk, Ar-Rahmanirrahim, ya, Maliki Yaumiddin, diperbagus. Awalnya ikhlas, di tengah jalan dia nggak ikhlas. Lalu besok-besoknya pas dia mau jadi imam, dia jadi mengharap lagi semoga guru saya datang mendengarkan bacaan Quran saya. Nah, orang ikhlas gak gitu. Dapat pujian, dia tidak jadi gak ikhlas. Dan kemudian dia tetap melakukan, tetap fokus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perintah Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya. Dan inilah agama kita. Agama kita ini bukan cari panggung dunia, bukan cari perkara-perkara lain, bukan cari kekayaan, jabatan, pujian, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan ikhlas itu memang berat. Ikhlas itu berat. Ya, bukan berarti kita tidak boleh senang mendapat pujian, tapi jangan sampai membuat pujian manusia itu jadi tujuan amal kita. Ya, karena pujian orang mah bisa berubah, ya.
dan bisa berbeda. Hari ini di tempat ini kita dipuji orang, tapi besok bisa jadi kita dicaci maki. Benar apa benar? Begitupun kan kita ketika resep senang sama orang, apa selalu senang? Dulu kita senang apa? Dulu kita pas zaman reformasi enak banget pada Pak Soeharto. Oh, dicaci, dimaki di mana-mana. Sekarang enak zaman toh. Ya, mulai zaman Pak Harto, sandang pangan papan pada murah, beras pada murah, semua tenang, nggak ada demo-demo. Mulai. Begitulah kita. Dan begitulah orang terhadap kita. Bisa jadi kita sekarang dipuji, besok dicaci, ya. Besok dilupakan, besok dicela. Jadi kalau kita hidup bergantung pada penilaian manusia, itu adalah tujuan yang tak akan pernah kita dapatkan. Pujian orang itu adalah tujuan yang gak pernah bisa kita dapatkan. Ada mahfudot, ridon nas goyatun la tudrok. Keridhaan orang itu satu tujuan yang gak akan pernah kita capai. Kenapa? Bisa jadi yang di kanan muji kita, yang di kiri nyaci kita. Besok dia caci, besoknya lagi dia puji. Begitu. Ya. Ada kisah hikmah. Seorang bapak dengan anaknya berjalan dengan kendaraan. Ya. Yang pertama, bapaknya naik kendaraan, anaknya jalan. Karena kendaraannya tidak memungkinkan untuk ditunggangi berdua. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Kata orang-orang, nih bapak gak punya perasaan. Dia enak-enak naik kendaraan, anaknya dibiarin berjalan nuntun kendaraan. Dasar bapak gak punya hati. Dengar tuh, kata bapaknya, oke nak, sekarang kamu naik, bapak yang jalan. Terus jalan lagi, ketemu orang, dasar anak durhaka, songong. Dia naik enak-enak, naik di atas kendaraan, bapaknya jalan nuntun. Gimana sih anak nih gak punya hormat, gak punya adab, dasar anak durhaka. Denger nak? Ya. Sekarang kita sama-sama naik kendaraan. Dua-duanya naik. Tuh anak sama bapak benar-benar gak punya otak ya. Kendaraan kayak gitu ditunggangin berdua, apa gak mati tuh kendaraan? Ya. Oke, jalan lagi, turun. Sekarang kita dua-duanya gak usah naik. Dua-duanya tuntun tuh kendaraan. Ya Allah, itu punya kendaraan kagak dinaikin, ya. Buat apa dia punya kendaraan? Itulah gambaran penilaian orang. Menurut si A baik, menurut si B belum tentu baik. Ya, itu penilaian orang, penilaian manusia, penilaian kita. Ya, tidak akan pernah sama. Duren baduy, kata sebagian, legit mantap. Kata sebagian kurang, ya. Karena yang bilang kurang itu biasanya makannya duren musangking, duri hitam. Dikasih duren badoy ya kurang. Kata yang bilang yang enak ya biasanya duren-duren Sumateraan ya, yang dirempar jadi banyak dibuang di sana. Jadi pas dikasih duren badoy mantep banget. Begitu, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Makanya yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gambarkan ya, bagaimana ikhlas dalam kehidupan kita. Orang tua misalnya, kita sebagai orang tua, seorang ayah berangkat pagi, pulang petang, walaupun penghasilan tetap pas-pasan ya. Tubuh lelah, penghasilan tidak seberapa. Kadang kalau usaha rugi ya, berangkat pagi pulang malam, yang laku cuma seporsi, 2 porsi atau bahkan gak laku sama sekali. Maka jangan merasa pekerjaan kita itu sia-sia. Niatkan, ya Allah, saya bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga keluarga saya jangan sampai jadi peminta-minta. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
pekerjaan yang sederhana, walaupun dari sisi dunia mendapat kerugian, tapi kalau niatnya kita mencari ridho Allah, kemudian diusahakan bahwa dengan rezeki yang halal untuk memenuhi nafkah keluarga agar keluarga tidak meminta-minta, apalagi berbuat kriminal misalnya, maka itu akan bernilai besar atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang ibu bangun pagi-pagi, masak pak-pikpek, beres-beres rumah, nyuci piring, nyuci baju, ya, mengurus anak, melayani keluarga, kadang-kadang boro-boro mendapatkan imbalan, dapat pujian ataupun terima kasih pun nggak pernah. Ya, maka bahkan mungkin ketika lalai sedikit, ketika masak rasanya keasinan, dapat marah dari suami, kan gitu ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tenang, Allah tidak akan menganggap semua itu sia-sia, walaupun ibu tidak pernah mendapatkan apresiasi dari suami dan anak. Suami itu nggak pernah bilang, oh makasih sayangku, bidadari surgaku, masakanmu semur jengkol ini masya Allah luar biasa, mungkin inilah masakan surga, masakan terenak yang pernah kurasakan. Walaupun dalam hatinya jengkol deh. Ibu nggak mendapat apresiasi itu. Anak-anak nggak pernah, makasih ya mah sudah bikinin aku telur dadar, makasih ya mah sudah bikinin aku telur ceplok, makasih ya mas sudah masakin aku mie instan. Karena memang ibunya masaknya gitu doang, goreng telur, masak mie, masak air, goreng telur, masak mie, goreng telur, masak mie, ya. Gak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari anak-anak. Tapi kalau melakukannya dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah, tenang, Allah tidak akan pernah dolim kepada hambanya. Allah maha melihat dan Allah menghitung itu sebagai sebuah pengabdian yang memperberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Jadi ibu-ibu nggak usah risau galau, apalagi kena racun TikTok, kena racun IG, ya, karena di media sosial itu berseliweran, ya, memvalidasi kehausan seorang istri mendapat apresiasi dari suami. Yang ditonton adalah suami-suami kerjanya kantoran, penghasilannya miliaran, terus meratukan istrinya dengan segala macam dan bilang I love you sayangku, cintaku padamu takkan berubah walau ditelan masa, ya, pokoknya apapun yang aku punya ini selalu untukmu dan kamu yang terbaik bidadariku, ya, kamu bagaikan bulan purnama. Tahu bulan? Padahal ibu-ibu jangan kegeeran dibilang kamu bulan purnama. Bulan purnama tuh banyak bopengnya. Jadi kalau ibu-ibu disebut bulan purnama, itu teh suami lagi komplain kok banyak bopeng gitu. Istri tidak mendapat apresiasi, ditambah racun-racun sosial media, itu semakin menuntut. Ayah, tuh lihat tuh, kayak si ini nih di Instagram tuh, di YouTube, ini suaminya teh romantis deh. Tiap hari ngajak jalan. Kalau pas hari jadi pernikahan dirayakan, walaupun cuma dengan segelas teh gelas gitu, tapi dirayakan, romantis banget ayah. Hari kamu mah menit pernah nggak pernah ke aku teh bilang I love you gitu, ya. Karena bisa jadi suami mengungkapkan cinta itu, bahasa cintanya bukan dengan ucapan, ya. Dengan ibu punya suami cari nafkah yang benar, tidak selingkuh, ya. Wah, bapak-bapak semangat banget. Ya. Kemudian berusaha hadir di rumah, pergi kerja, pulang kerja di rumah, gak kelayaban. Itu ibu harus bersyukur karena bisa jadi itu adalah bentuk cinta suami kepada ibu. Walaupun tidak bilang I love you sayangku, ya. Walaupun tidak bilang engkaulah bidadariku. Mungkin bapaknya juga kagok gitu ya, mau bilang I love you sayangku, lewang makannya sama ikan asin, bisa I love you. Tapi bapak-bapak juga gak usah gengsi, makan sama ikan asin boleh, tapi kalau mau kasih mawar setiap tahun sekali, ya gak masalah juga. Kasih bunga mawar,
kata istri giliran dikasih bunga mawar. Tapi jangan salah, kalau bapak sudah effort usaha ngasih bunga mawar, nanti kata istri mawar mendingan gelang deh, mendingan cincin deh. Jadi di sini tentu ya memang laki-laki memang bingung gitu ya. Tapi tentu bapak juga harus memahami bahasa istri. Dan istri juga begitu, kadang-kadang apa yang dilakukan suami serba salah gitu ya. Nah, itulah makanya kita melakukan kebaikan jangan mengharap apresiasi dari pasangan. Bapak-bapak cari nafkah aja ya. Bapak cari nafkah, nggak pernah dibilang terima kasih ayah, terima kasih suamiku sudah memberi nafkah aku yang halal, nggak pernah istri teh. Dikasih lebih diem, dikasih kurang ngomel misalnya. Ya kalem aja. Karena yang kita cari bukan apresiasi dari istri, tapi apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ibu-ibu sudah banting tulang masak, sudah berusaha masak tuh sekarang kan nonton tutornya dari YouTube ya. Mau masak tempe bacem aja belajar dari YouTube ya. Mau masak nasi goreng aja nonton YouTube. Sudah berusaha semaksimal mungkin belajar dari YouTube sesuai. Ternyata rasanya jauh beda ya. Kemudian bukannya dipuji oleh suami malah dicaci ya. Ini nasi goreng apa, nasi apa. Maka ibu jangan kecewa. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mendidik anak pun ikhlas karena Allah. Dan tujuan mendidik anak pun jangan hanya supaya dapat anak pinter, kemudian pekerjaannya bagus, anak punya rumah yang bagus, punya jabatan, hidup nyaman. Tapi arahkan anak kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang taat dalam posisi apapun dia, sebagai apapun dia. Jadilah hamba Allah yang taat. Kalau jadi hamba Allah yang taat, mau jadi sebagai dokter, dia akan profesional sebagai dokter dan lebih mengedepankan ridho Allah. Dokter kalau lebih mengedepankan ridho Allah, lihat pasien yang sekarat, yang sudah kritis, dia nggak akan banyak nanya, ini sudah daftar dulu, administrasinya bagaimana, ditolong dulu. Kenapa? Sebab karena ilmu yang dia dapatkan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang banyak ya, orang sudah sekarat, darah sudah bercucuran, dokternya nanya, sudah bayar administrasi belum? Gimana ininya? Gimana itunya? Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, anak itu bukan hanya sebatas investasi kita di dunia, tapi anak juga adalah investasi kita di akhirat. Bahkan anak yang soleh bisa menjadi pahala jariah untuk kita. Bahkan anak yang soleh bisa jadi penyelamat kita di akhirat. Ada seorang ayah yang mendapat kemuliaan di surga. Heran dia, kok saya dapat tempat yang bagus gini di surga? Kenapa ini saya bisa mendapat posisi istimewa di surga? Maka disampaikan kepada dia, bistighfari waladikal. Ini adalah hasil istighfar anakmu untukmu. Anak yang soleh itu investasi. Kalau bukan anak yang soleh, gak mungkin dia mendoakan kita dan memintakan ampunan untuk kita. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mendidik anak pun niatkan ikhlas karena Allah dan arahkan tujuannya agar anak sukses dunia akhirat. Sukses itu bukan hanya sebatas dia jadi dokter, dia jadi insinyur, dia jadi pejabat, bukan. Tapi sukses itu adalah ketika dia sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang bisa terjauh dari api neraka, yang bisa terhindar selamat dari neraka dan masuk surga. Karena sukses yang sejati adalah itu ya. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Mukhlishina lahudin, hunafa ya. Hunafa, lurus hanya untuk Allah, tidak ke kanan, tidak ke kiri ya. Tidak untuk yang lainnya. Ibadah kita hanya untuk mengharap pahala dari Allah. Puasa kita hanya untuk Allah. Salat kita hanya untuk Allah. Doa kita hanya kepada Allah. Jangan sampai kita puasa, tapi puasa ini dipersembahkan bukan untuk Allah. Ada puasa yang bukan untuk Allah? Puasa mati geni untuk Allah apa bukan?
puasa apalagi puasa mutih, ya. Aturan Allah nggak ada puasa mutih, puasa apalagi dan lain sebagainya. Jangan sampai kita juga berdoa, kita persembahkan doa kita kepada selain Allah. Kita doa kepada penghuni-penghuni kuburan misalnya. Padahal orang-orang yang dikubur butuh doa kita, bukan butuh kita minta doa. Karena mereka yang sudah dikubur itu sudah dihisab, sudah dihitung dia mendapat nikmat kubur atau adab kubur. Dia lebih bingung dan lebih was-was, dia dapat nikmat kubur apa adab kubur. Justru dia butuh doa dari kita, ya, bukan kita minta doa kepada penghuni kubur. Justru mereka yang butuh doa kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, hunafa, lurus, tidak untuk kanan, tidak menengok ke kiri, tidak untuk orang, tidak untuk jabatan, tidak untuk yang, tapi hunafa, lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu jangan sampai kita salah arah, ya. Dan ikhlas ini tadi tentang motif dan niat, bukan tentang hasil atau pencapaian. Yang terpenting adalah niat kita, motivasi kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi arahkan ibadah kita hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama kita. Ini agama kita. Agama kita itu bukan hanya tentang ibadahnya saja, tapi ikhlas, hunafa. Ini agama kita, ya. Lah kita boro-boro berbicara tentang mukhlishina lahudin hunafa. Ibadahnya saja kadang-kadang jadi nomor sekian. Bapak-bapak kerja ke kantor, kerja berjualan, kerja ke ladang, itu demi apa? Pas bapak berangkat jualan, di benak kita, di hati kita, untuk apa kita berjualan? Untuk apa, Pak? Ada yang jualan di sini? Bapak jualan untuk apa? Hah? Untuk kebutuhan hidup, memberi makan anak dan istri, ya. Kemudian memberikan biaya pendidikan anak-anak. Itu doang. Naikin levelnya. Untuk apa? Untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di pekerjaan, apapun yang terjadi ketika jualan, mau untung besar dia ingat Allah. Kalau sudah untung besar, ingat bahwa ada hak orang lain yang Allah perintahkan untuk kita bagikan. Jadi ketika untung, kalau niatnya ikhlas ingat Allah, maka dia akan sisihkan untuk hak orang lain. Ketika rugi pun ingat Allah. Dan ketika memulai pun ingat Allah. Kadang-kadang kita kalau jualan, kalau bekerja, mengandalkan kehebatan kita. Saya sudah training seminar bisnis di mana-mana. Sudah 50 sertifikat bisnis saya punya. Maka saya kalau jualan gampang banget, ya. Untung pokoknya. Di pikiran untung. Nah, namanya jualan bisnis pasti ada untung, ada rugi. Lihat bisnis di dunia ini, untung terus semua, ya. Pasti ada ruginya. Dulu ada yang usahanya maju banget, punya 100 cabang, sekarang pada tutup, ya. Dulu mall ada mall ini, mall itu, ada supermarket ini, supermarket itu, sekarang tutup. Itulah bisnis. Maka kalau kita mengharap pahala dari Allah, ketika bisnis kita pun turun, maka tidak akan terlalu kecewa, karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Dan bangkrutnya kita di usaha itu adalah bagian dari jalan kehidupan. Kita bekerja sebagai apapun kita di tempat kerja kita, jadi tukang admin, jadi tukang OB, jadi tukang ini, tukang itu,
Jangan terlalu mengandalkan kehebatan kita. Kita semua sampai saat ini ada di titik ini, itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita sebagai kita. Bapak-bapak ada yang jadi ada yang jadi anggota dewan misalnya. Iya, alhamdulillah saya mau jadi anggota dewan. Kenapa? Saya tekun dari kecil, rajin belajar, ulet, saya orang yang pantang menyerah. Ya, bukan. Tapi itu adalah bantuan dari Allah. Banyak orang yang lebih tekun, lebih ulet, lebih pintar, tapi nggak jadi anggota dewan. Pernah dengar orang lulusan S2 dari luar negeri kemudian jadi tukang rongsok? Beritanya viral, sempat viral senasional. S2 luar negeri, adiknya pejabat di nasional, jadi tukang rongsok. Kalau benar suksesnya seseorang di dunia karena kepintaran, gak mungkin atau ada S2 luar negeri jadi tukang rongsokan. Mungkin gak? Dan inilah kenyataan. Jadi kita sampai saat ini ada di posisi kita biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan, dan tentu tadi senantiasa ketika kita mencari ilmu, kuatkan tekad kita, ikhlaskan niat kita, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menolong kita di yaumil mahsyar nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.